Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di video ini dan kanal YouTube ini. Saya tuh mau bahas nih pertarungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Cina. Tentunya kita nggak heran lagi ya, dimana ekonomi Cina hampir bisa menyaingi ekonomi Amerika. Ya, walaupun Amerika memang lebih unggul di bagian-bagian tertentu, tapi Cina, Tiongkok juga memiliki keunggulan di bidang tertentu. Di mana Cina ini menjadi negara superpower regional di Asia Timur. Sedangkan Amerika menjadi negara superpower global. Kalau Cina itu superpower regional di Asia Timur, terutama di LCS, Laut Cina Selatan, dan perebutan wilayah yaitu Taiwan. Sedangkan Amerika itu menjadi superpower global, superpower dunia. Di mana saat-saat ini Amerika Serikat masih memegang kendali, masih menjadi ekonomi terbesar nomor 1 dunia. Tetapi Cina sudah menjadi nomor 2 di seluruh dunia. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Cina. Apa sih keunggulan Cina? Kenapa bisa menjadi ekonomi kedua dunia? Sedangkan Amerika tetap bertahan di nomor 1. Jujur aja, kalau masalah PDB pembangunan ya, biaya Amerika bisa mengeluarkan 27 triliun dolar Amerika untuk GDP-nya. Sedangkan Cina sudah menyusul di urutan nomor 2 sebesar 17 triliun dolar Amerika. Itu per tahun ya, dan ini jumlah yang sangat fantastis. Dimana kalau kita amati antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau Cina, permusuhan mereka begitu nyata. Dimana Amerika Serikat masih unggul di bagian teknologi dan inovasi. Tahu sendirilah, negeri Paman Sam yang sekarang dipimpin oleh Donald Trump, Paman Gober. Tahu sendirilah, Paman Gober itu orangnya tuh mata duitan. Donald Trump itu mengutamakan ekonomi, dia mata duitan, ya jelas ya. Dia seorang pebisnis yang menjadi presiden. Tentu saja aura-aura bisnisnya terbawa, aura-aura uangnya terbawa. Ya, termasuk meningkatkan atau mencari perhatian di masalah tarif dagang. Nggak ada yang mau ngelawan nih gitu. Tarif dagangnya dia permainkan karena dia tahu mata uang Amerika menjadi cadangan mata uang internasional atau global seluruh dunia. Hampir semua perdagangan di dunia menggunakan dolar Amerika. Ya, itu jelas ya. Sedangkan Tiongkok, Cina lebih unggul di bagian produksi massal dan juga pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ya, walaupun ada 1-2 kejadian di Tiongkok atau Cina, masalah infrastruktur yang roboh atau goyah atau hancur gitu ya. Tapi Cina, Tiongkok itu terkenal dengan produksi massal dan juga
pembangunan infrastruktur skala besar. Kalau kita amati antara kualitas produk Amerika dan Cina itu lebih baik mana? Jujur aja, kalau secara pribadi, saya lebih suka kualitas yang ada di Amerika. Kita tahu sendirilah kualitas di Cina. Orang-orang sudah viral tahu ya. Produk Cina itu kalau rusak ya rusak gitu. Produk Cina itu mudah rusak gitu. Kita tahu sendiri ya. Dan sekali rusak ya rusak gitu. Sedangkan produk Amerika itu tidak mudah rusak. Kita tahu sendiri. Dimana kalau produk Amerika itu rusak, kita bisa perbaiki di toko resmi untuk servis produk Amerika. Kalau di Cina itu produknya memang mudah rusak. Itu yang viral dan trending di kalangan masyarakat. Tapi tidak semua produk Cina itu mudah rusak. Ada produk-produk berkualitas dari Cina. Tentunya harganya juga berkualitas nih. Produk Cina yang berkualitas, harganya yang berkualitas. Sedangkan produk Amerika memang mayoritas berkualitas, jadi harganya berkualitas. Gitu. Itu kalau masalah produk ya, dimana Cina ini menang masalah produksi massal. Cina itu memperbanyak produksi. Semakin banyak jumlah produk yang dikeluarkan, dia semakin untung gitu. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin untung. Karena apa? Dia bisa impor ke negara-negara lain nih. Bisa ekspor ke negara-negara lain ya. Misalnya di Indonesia. Jadi kalau kesimpulannya kali ini antara ekonomi, Amerika Serikat itu masih menjadi otak dunia. Amerika Serikat masih menjadi otak dunia. Masalah teknologi dan inovasi. Teknologi di Amerika jauh lebih maju dibandingkan Cina. Tapi Cina juga tidak mau kalah saing. Dia juga meningkatkan teknologi dan inovasinya. Sedangkan kalau masalah produksi massal, Cina lebih unggul. Cina lebih dikenal sebagai pabrik internasional atau pabrik global. Pabrik perdagangan global. Produksi di Cina, produk-produk Cina begitu banyaknya untuk membanjiri dunia. Di mana Cina ini lebih unggul di bagian produksi massal dan infrastruktur besar-besaran. Ya seperti halnya di Indonesia ya, infrastruktur yang bekerja sama dengan Tiongkok seperti kereta cepat WUS itu kan kerjasama dengan Tiongkok, di mana Tiongkok memang memegang erat atau cinta damai. Dia menggunakan sistem komunis supaya tidak ada perbelahan antara kedua belah pihak. Ya itulah ya, kalau Amerika kesimpulannya dia menjadi otak dunia, sedangkan Cina menjadi pabrik dunia. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.